Nah, Bapak Ibu di sini variabel pengelolaan kinerja guru kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada kategori prioritas dan akuntabilitas Bapak Ibu. Nah, ini untuk guru. Nah, ini adalah praktek kinerja yang dilakukan guru menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Ya, misalkan Bapak Ibu apa namanya Bapak Ibu merasa memiliki kelemahan dalam pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, misalkan. Ya, nah, nanti Bapak Ibu yang menjadi prioritasnya itu adalah Bapak Ibu bagaimana melakukan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, gitu ya. Nanti dilihat oleh karena berdasarkan pengamatan kepala sekolah ternyata guru itu banyak yang melakukan pembelajaran hanya satu arah, gitu ya, dan tidak mengaktifkan siswa, misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu ini dinilai oleh kepala sekolah, gitu. Kemudian dan ini merupakan prioritas yang harus dikembangkan oleh ibu bapak guru ya. Nah, kemudian agar supaya nanti dapat melakukan praktik kinerja yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar, maka diperlukan adanya pengembangan kompetensi ya. Jadi di sini ada pilihan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan inspirasi karir pegawai di masa depan serta kesesuaian dengan kebutuhan tujuan satuan pendidikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau yang praktik ini memang harus betul-betul dinilai ya oleh kepala sekolah maupun oleh dinas ya. Kalau kepala sekolah nanti kan dinilai oleh dinas pendidikan. Kemudian betul kerjanya adalah melakukan di perilaku yang diharapkan setiap ASN yang terlibat dan dikontekstualisasi dalam bidang pendidikan ya, dan ini dinilai juga ya. Jadi kalau pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan, jadi artinya perlu apa sih yang dibutuhkan oleh ibu bapak dalam meningkatkan pengembangan kompetensinya yang mendukung praktek kerjanya sehari-hari di sekolah. Nah, sekarang bagaimana praktiknya Bapak Ibu ya? Praktik kinerjanya seperti apa? Nah, praktik kinerjanya ini tentu saja kita melihat ya eh, sasaran kinerja pegawai atau SKP, Bapak Ibu ya. Guru dan KS memilih satu sub indikator kinerja dari indikator rapat pendidikan ya. Misalnya guru indikatornya ada satu yaitu 8 sub indikator praktik pembelajaran. Ya, jadi ini fokusnya ke praktik pembelajaran. Lalu KS indikatornya D3 atau 8 sub indikator kepemimpinan pembelajaran. Kemudian siklus peningkatan kinerja pegawainya itu ada bagian A, B, C, D, dan E ya. Jadi di sini untuk bagian A itu diskusi persiapan. Jadi di sini bertemu antara kepala sekolah dan guru untuk melakukan persiapan apa sih yang akan diobservasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah mungkin praktek pembelajaran yang menggunakan mode pembelajaran tertentu sehingga dapat mengaktifkan siswa atau mungkin pembelajaran yang mengembangkan keterampilan literasi buat anak-anak ya gitu. Kemudian diobservasi oleh kepala sekolah masuk ke dalam kelas bagaimana guru mengembangkan pembelajaran. Berikutnya adalah diskusi atau tindak lanjut dari hasil observasi. Jadi di sini perlunya ada keterbukaan antara kepala sekolah dan guru. Menurut kepala sekolah, persepsi yang dia dapatkan bahwa eh, belum sepenuhnya melakukan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Jadi ternyata banyak guru itu masih ceramah terus begitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu bagaimana upaya tindak lanjutnya? Oh, berarti guru belum terampil gitu ya menggunakan berbagai model pembelajaran. Nah, oleh karena itu nanti dipertimbangkan oleh kepala sekolah harus bagaimana ini? Apakah perlu pelatihan? Apakah perlu diskusi dengan rekan sejawat yang sudah terbiasa menggunakan berbagai model pembelajaran? Atau mungkin juga bisa melihat contoh-contoh pembelajaran yang ada di YouTube ya, atau di PMM
banyak alternatif yang bisa dilihat ya. Kemudian berikutnya adalah refleksi tindak lanjut. Ya, nah, dari hasil upaya tindak lanjut ini, kemudian refleksinya bagaimana? Apakah menunjukkan keberhasilan nggak? Setelah dia belajar di YouTube, setelah dia belajar kepada rekan sejawatnya tentang pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Ya, gitu. Nah, lalu penilaian kinerjanya, guru dan kepala sekolah akan dinilai berdasarkan 3 aspek dari indikator D2. Ya, jadi Bapak Ibu nanti indikatornya itu ada beberapa, ada D1, D2, D3 terus gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi semuanya ini diambil berdasarkan raport pendidikan. Nah, kemudian upaya refleksinya apa? Upaya belajarnya, praktek perubahannya seperti apa? Ya. Nah, berdasarkan nilai tersebut dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi, ditetapkan predikat kinerja pegawai. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang bagaimana dengan lini masa pengelolaan praktek kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, di sini Bapak Ibu praktek kinerjanya dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu antara Januari sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai dengan Desember. Ya, nah pada bulan Januari itu adalah Bapak Ibu menetapkan SKP-nya dulu, ya. Kemudian bulan Februari dengan apa namanya persiapan dulu ya, Bapak Ibu, diskusi persiapan. Bulan Maret observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, kemudian April upaya tindak lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk bulan Februari, Januari, Februari dan Maret sudah Bapak Ibu lalui ya, dan mungkin Bapak Ibu sudah dilakukan observasi oleh kepala sekolah ya di dalam kelas. Lalu diskusi tindak lanjutnya apa? Dan itu terjadi dialog ya antara kepala sekolah dan berikutnya pada bulan April itu adalah upaya tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan oleh guru gitu ya, berdasarkan hasil tindak lanjut, diskusi tindak lanjut antara guru kepala sekolah. Lalu bulan Mei masih melakukan itu, dan ibu ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bulan April dan Mei ini akan melakukan tindak lanjut daripada ini ya, kegiatan dan bulan. Kemudian pada bulan Juni itu ada refleksi tindak lanjut ya, bagaimana setelah ibu bapak melakukan upaya tindak lanjut ini, kemudian F dan G dilakukan penilaian. Apakah ada peningkatan enggak setelah ibu bapak guru menetapkan tindak lanjut berdasarkan hasil observasi pas sekolah. Nah, kalau ada peningkatan berarti nilai pun harus bagus gitu ya. Ada karena sudah menunjukkan kinerja Bapak Ibu sudah meningkat atau sudah berubah. Pelayanan Bapak Ibu kepada muridnya sudah lebih baik. Berikutnya pada siklus yang kedua yaitu pada bulan Juli ya, SKP-nya juga dibuat lagi. Bulan Agustusnya seperti biasa, Agustus, September, Oktober, November seperti pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Dan bulan Desember akan dilakukan refleksi tindak lanjut serta penilaian. Ya gitu. Nah, jadi lini masa ini bersifat dokumentasi Bapak Ibu. Perencanaan kinerja SKP dilakukan setiap awal siklus Januari dan Juli. Kemudian tahap A sampai G dapat dilakukan selama Februari, Juni, Agustus, Desember. Kemudian susunan agenda sesuai dengan situasi kondisi satuan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Ya.